Salam Indonesia cerdas. Dalam video ini, kita akan mencari penyelesaian matematis dari soal berikut ini. Pada sebuah jam analog, jarum panjang dan jarum pendek berapa kalikah berimpit dalam satu hari atau dalam kurun waktu 12 jam? Dan pada menit keberapakah terjadi setiap saatnya? Pada alat peraga ini, kita lihat bahwa jarum panjang dan jarum pendek berimpit pada jam 12 tepat. Dan untuk jam 1, kita lihat pada alat peraga bahwa kedua jarum berimpit pada jam 1 lewat 5 menit. Dan untuk jam 2, kedua jarum, yaitu jarum penunjuk jam dan jarum penunjuk menitnya, berimpit pada jam 2 lewat 11 menit. Dan untuk pukul 3, kedua jarum berimpit pada pukul 3 lewat 16 menit. Dan pada pukul 4, kedua jarum berimpit pada pukul 4 lewat 22 menit. Dan untuk pukul 5, kedua jarum penunjuk berimpit pada pukul 5 lewat 27,5 menit. Dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita menemukan waktu berimpitnya kedua jarum penunjuk jam dan penunjuk menitnya secara matematis. Seperti kita ketahui bahwa lintasan jarum jam membentuk lingkaran, di mana kita ketahui bahwa sudut yang dimiliki oleh sebuah lingkaran adalah sebesar 360 derajat. Jadi, kedua jarum jam tersebut akan menyapu sudut sebanyak 360 derajat apabila dia membentuk sebuah lintasan lingkaran penuh. Jika theta adalah besar sudut yang dibentuk dari dua angka penunjuk waktu yang tepat berurutan, maka besar dari theta dapat kita peroleh dengan persamaan theta sama dengan 360 derajat dibagi dengan 12. Sehingga diperoleh hasilnya theta sama dengan 30 derajat. Di mana angka 12 itu adalah merupakan pembagian daripada lingkaran yang terdiri dari 12 bagian. Setiap sapuan sudut theta dibagi atas 5 bagian, di mana 5 bagian tersebut
menyatakan 5 menit. Jadi, kita misalkan gamma adalah besar sudut yang dibentuk dari ruang 1 menit. Sehingga kita dapat menghitung besar sudut dari 1 menit ke menit berikutnya adalah sebesar gamma sama dengan theta dibagi 5. Di mana theta besarnya 30 derajat, sehingga gamma sama dengan 30 dibagi 5, sehingga diperoleh gamma besarnya 6 derajat. Pada peragaan berikut ini memperlihatkan perbandingan jarak tempuh pergerakan dari jarum panjang terhadap jarak tempuh jarum pendek. Perbandingannya adalah jarum panjang menempuh jarak 60 menit, maka jarum pendek menempuh jarak 5 menit. Atau dalam sudut, perbandingannya adalah 360 derajat berbanding dengan 30 derajat. Jadi perbandingannya adalah 360 dibagi 30 derajat sama dengan 12. Jadi setiap jarum panjang bergerak sejauh 12 menit, maka jarum pendek berpindah mengikuti garis 1 menit. Gambar 1 menunjukkan ilustrasi sebuah jam yang posisi awalnya berada pada pukul J tepat, sehingga sudut yang dibentuk oleh jarum pendek terhadap garis pukul 12 J dikali 30 derajat. Seperti kita ketahui, di awal telah kita hitung bahwa besar dari setiap 2 angka penunjuk waktu yang berurutan adalah sebesar 30 derajat, dan 1 menit sudut yang dibentuknya adalah sebesar 6 derajat. Kita misalkan bahwa kedua jarum penunjuk berimpit pada posisi X, sehingga jarum jam panjang dan yang pendek akan berimpit pada posisi X menit. Kita misalkan besar sudut dari jarum panjang yang terbentuk adalah alfa, dan besar sudutnya sama dengan alfa sama dengan X dikali 6 derajat. Karena setiap 1 menit besar sudutnya adalah 6 derajat. Jika alfa berada pada posisi X menit, maka besar dari alfa adalah X dikali 6 derajat. Alfa sama dengan 6 derajat. Untuk jarum pendek yang posisi awalnya berada pada posisi J, kemudian bergerak ke posisi X,
maka jarum pendek mengalami pertambahan sudut sebesar delta beta, di mana besar delta beta akan kita cari berikut ini. Perbandingan pergerakan jarum jam. Gerakan jarum panjang mengakibatkan pergerakan jarum pendek sebesar delta beta. Jika jarum panjang mengalami pergerakan sejauh 360 derajat, maka jarum pendek akan mengalami pergerakan sebesar 30 derajat. Jadi kita tulis sebagai 360 derajat tanda panah 30 derajat. Kedua sisi kita bagi 30 sehingga akan menghasilkan hubungan 12 derajat tanda panah 1 derajat yang dapat kita artikan sebagai jika jarum panjang bergerak sejauh 12 derajat, maka jarum pendek mengalami pergeseran sejauh 1 derajat. Jika jarum panjang bergerak sejauh alfa, maka jarum pendek bergerak sejauh delta beta, di mana seperti kita ketahui bahwa alfa adalah sudut jarum panjang di mana kedua jarum mengalami berimpit. Apabila sudut alfa besar, maka sudut delta beta juga besar. Hubungan ini disebut sebagai hubungan berbanding lurus. Jadi kita dapat menuliskan hubungan di atas sebagai 12 per alfa sama dengan 1. Jadi 12 per alfa sama dengan 1 per delta beta, yang menghasilkan sebuah bentuk persamaan delta beta sama dengan alfa dibagi 12, di mana besar daripada alfa sama dengan 6x derajat, dengan x dalam satuan menit, sehingga delta beta sama dengan 6x per 12. Bila kita sederhanakan, delta beta sama dengan x per 2. Pada gambar 2 ditunjukkan hubungan dari masing-masing sudut, di mana alfa adalah besar sudut dari jarum panjang ke posisi X, beta adalah menunjukkan besar sudut jarum pendek, dan sudut awal dari jarum pendek besarnya adalah J dikali 30, di mana J adalah menunjukkan jam berimpit yang kita maksudkan. Dari gambar dapat kita lihat bahwa besar sudut dari beta sama dengan J dikali 30 ditambah delta beta. Beta adalah besar sudut jarum pendek pada posisi X, di mana kedua jarum berimpit. Kita lihat, jika kedua jarum jam telah berimpit, maka hubungan alfa sama dengan beta.
di mana alfa 6X dan beta sama dengan J 30 ditambah delta beta, sehingga persamaan dari alfa sama dengan beta dapat dituliskan menjadi 6X sama dengan J 30 ditambah delta beta. Hasil dari penyederhanaan persamaan tersebut di atas menghasilkan X sama dengan J dikali 60/11, di mana X menyatakan menit ke berapa kedua jarum berimpit. Tabel berikut menunjukkan menit berimpitnya kedua jarum jam untuk setiap jamnya. Kita perhatikan pada pukul 11, kedua jarum jam berimpit pada menit ke-60. Hal itu berarti kedua jarum jam berimpit pada pukul 11:60 atau itu sama dengan pukul 12 tepat. Dan untuk pukul 12, kedua jarum jam berimpit pada menit ke-65,45. Dan itu sama dengan pada pukul 1:05,45. Berarti yang menjadi kesimpulan, jarum jam berimpit sebanyak 11 kali untuk satu hari. Jadi, dari persamaan X sama dengan 60/11 dikali J, 60 menyatakan menit dan angka 11 menyatakan bahwa jarum jam berimpit sebanyak 11 kali. Terima kasih. Ikuti terus video saya yang akan membahas materi-materi ujian sains.